Rafael Struijk jalani debut di Brisbane Roar. Bagaimana hasilnya? PSSI minta AFC hukum keras Bahrain apabila masih ada laser di laga lawan Timnas Indonesia. Pelatih Borneo FC dukung banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia, tujuan baik untuk pemain lokal naik kelas. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari selalu didorong manajer Timnas Indonesia untuk berkarier abroad. Reaksi kocak dan lega netizen usai lihat kiper Timnas Indonesia Maarten Paes kembali latihan bersama FC Dallas. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Rafael Struijk jalani debut di Brisbane Roar. Bagaimana hasilnya? Sebagai informasi, Rafael Struijk mulai bergabung dengan Brisbane Roar pada pertengahan September lalu. Kabar ini sejatinya cukup mengejutkan. Pasalnya, tak sedikit yang menyangka bahwa Rafael Struijk akan rela melepas karirnya di Eropa untuk pindah ke Australia. Rafael Struijk lalu menjalani laga perdana di Brisbane Roar pada Sabtu 5 Oktober 2024. Tepatnya, yakni saat Brisbane Roar melawan Adelaide United. Pertandingan tersebut terlaksana di Mildura Sporting Precinct, Australia. Ini merupakan laga persahabatan sebelum memulai musim baru. Kabar baiknya, Rafael Struijk diturunkan sebagai starter. Terkait hasil, Brisbane Roar mampu menahan imbang Adelaide United dengan skor 1-1. Gol Brisbane Roar dicetak oleh Neitjer Acosta yang merupakan tandem Rafael Struijk di lini serang. Sementara itu, A-League 2024-2025 atau kompetisi kasta tertinggi sepak bola Australia baru akan dimulai pada tanggal 18 Oktober mendatang. Brisbane Roar memulai musim dengan melawan Auckland FC. Duel ini dijadwalkan terlaksana pada Sabtu 19 Oktober 2024. Akan tampil bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. PSSI minta AFC hukum keras Bahrain apabila masih ada laser di laga lawan Timnas Indonesia. Jika itu masih ada, maka Sumarji meminta AFC untuk memberikan hukuman kepada Bahrain. Sumarji belajar dari kasus Jepang yang dimana para pemainnya mendapatkan sinar laser dari supporter Bahrain dalam pertandingan di Stadion Internasional Bahrain, Selasa 15 September 2024. Untung saja Jepang berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Bahrain pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski menang, tim pelatih Jepang tidak puas dengan adanya sinar laser yang mengganggu jalannya pertandingan. Tentu saja ini akan berdampak pada permainan dari Jepang. Sumarji mengetahui protes keras dari pihak Jepang terkait perlakuan buruk supporter Bahrain. Oleh karena itu, Sumarji ingin Bahrain belajar dari kasus tersebut dan jangan sampai sinar laser kembali datang saat melawan Timnas Indonesia. Saat dihubungi, Sumarji akan buka suara saat Timnas Indonesia menjalani pertemuan dengan Bahrain serta panpel pertandingan pada H1. Ia berharap suaranya didengar agar tidak merugikan Timnas Indonesia. Ia terkait laser itu nanti akan saya sampaikan saat H1. Saya sudah menyiapkan foto dan video para pemain Jepang yang kami sampaikan. Intinya saya tidak mau ada laser lagi di laga nanti. Kalau sampai ada, saya minta harus ada hukuman berat untuk Bahrain. Kenapa? Karena ini akan mengganggu konsentrasi para pemain kami, ucap Sumarji, Sabtu 5 Oktober 2024. Sumarji tidak tahu hukuman apa yang akan didapatkan Bahrain apabila laser di laga lawan Timnas Indonesia. Sumarji hanya menargetkan Timnas Indonesia bisa mendapatkan poin dari kandang Bahrain. Ya, lihat saja nanti. Yang pasti saya akan sampaikan terlebih dahulu, tutup Sumarji.
Pelatih Borneo FC dukung banyak pemain keturunan di timnas Indonesia, tujuan baik untuk pemain lokal naik kelas. Skuad Garuda akan bertugas pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina pada bulan ini. Setelah dua hasil imbang saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia, Indonesia berambisi untuk membawa pulang poin penuh. Misi untuk menjaga kans mereka untuk lolos ke Piala Dunia, dan tentunya hal ini tidak akan mudah. Peter Huistra menjelaskan, hadirnya pemain keturunan membuat timnas bisa bersaing di Asia. Tentunya, kondisi ini membuat pemain lokal harus meningkatkan kualitasnya untuk bisa berada di skuad Garuda. Langkah ini cukup strategis dan membuat persaingan di timnas semakin ketat. Kita tahu sendiri banyak pemain keturunan di timnas. Jadi memang sedikit sulit bagi pemain lokal untuk masuk ke dalam skuad, kata Peter Huistra dari laman resmi Liga. Pelatih asal Belanda ini menilai bahwa kualitas pemain lokal akan meningkat meski membutuhkan waktu. Bermain untuk negara tentu menjadi tambahan motivasi bagi mereka untuk bisa bermain maksimal di Liga 1. Potensi pemain lokal tentu akan semakin terserap dan mereka bisa menjadi lebih baik di masa depan. Tapi saya kira ini bagus terkait hadirnya pemain keturunan karena mendorong mereka untuk meningkatkan diri dan bersaing. Lanjutnya, grafik positif timnas diharapkan bisa berdampak kepada tim Liga 1. Tentunya, pengalaman bisa bersaing di kancah Asia saat bersama timnas bisa memberikan pengalaman berharga bagi pemain. Borneo sendiri mengirim Nadeo Argawinata yang kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dia yakin dengan persaingan ketat di klub akan melahirkan pemain-pemain lokal berkualitas. Apalagi, kuota pemain asing musim ini bertambah membuat lahirnya pemain lokal berkualitas tinggal menunggu waktu. Kami Borneo FC telah berkembang dengan baik dalam 2 tahun terakhir. Begitu juga Liga Indonesia yang meningkat pesat. Dengan persaingan yang semakin ketat di antara klub-klub, tutupnya. Terakhir ketemu Bahrain, timnas Indonesia turunkan full pemain Liga 1 dan dipermalukan 10-0. Duel ini terjadi pada tahun 2012 silam. Timnas Indonesia harus melawan Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Pertandingan ini terlaksana di Bahrain National Stadium 29 Februari 2012. Terkait hasil, timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Bahrain. Tim asuhan Aji Santoso kala itu tumbang dengan skor 0-10. Dilansir dari Transfermarkt, Aji Santoso menurunkan skuad full lokal saat melawan Bahrain. Di posisi kiper ada sosok Syamsidar Semen Padang FC. Posisi bertahan diisi oleh Diego Michels Jakarta FC, Gunawan Dwi Cahyo Arema Indonesia, Abdul Rahman Semen Padang FC, Hengki Ardila Semen Padang FC. M. Taufik Persebaya 1927, Randy Irwan Persebaya 1927 dan Slamet Nur Cahyo Persiba Bantul dipercaya memperkuat lini tengah. Lanjut ke lini serang. Posisi trio ujung tombak timnas Indonesia ditempati oleh Aditya Putra PSM, Irfan Bajdim Persema Malang, dan Ferdinand Sinaga Semen Padang FC. Sementara itu, timnas Indonesia sebentar lagi akan kembali menghadapi Bahrain. Duel antara timnas Indonesia versus Bahrain akan terlaksana pada tanggal 10 Oktober mendatang. Menariknya, ini juga laga kualifikasi Piala Dunia. Tepatnya adalah matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, timnas Indonesia dipimpin oleh Shin Tae-yong. Selain itu, skuad Garuda sekarang juga memiliki banyak pemain abroad atau pemain yang berkarier di luar negeri. Beberapa di antaranya bahkan bermain di kompetisi top Eropa. Seperti contohnya Jay Edzes yang tampil di Serie A bersama Venezia. Kemudian ada Melas Hilgers yang bermain di Belanda bersama FC Twente.
Timnas Indonesia akan jadi sasaran setelah Bahrain dipermalukan Jepang. Laga kedua tim akan digelar di Bahrain National Stadium. Skuad Garuda datang dengan kepercayaan tinggi setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Di sisi lain, Bahrain tumbang saat menghadapi Jepang 0-3 dan menang atas Australia 0-1. Media lokal setempat, News of Bahrain menjelaskan bahwa pertandingan melawan Indonesia akan sangat krusial. Ini akan jadi momentum bagi The Reds untuk kembali bersaing di papan klasemen. Finalisasi skuad tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik bagi Bahrain, yang ingin bangkit kembali setelah kekalahan telak 0-5 dari Jepang pada pertandingan sebelumnya, tulis laporan News of Bahrain. Selain menantang Indonesia, mereka juga akan bertandang ke Arab Saudi pada 15 Oktober mendatang. Hadirnya pemain senior seperti Mohamed Marhoon tentunya akan membuat Bahrain lebih percaya diri. Dia akan bertugas untuk membaca permainan skuad Garuda dan menahan gempuran serangan dari lawan dari sektor tengah. Pertandingan-pertandingan yang akan datang sangat penting dalam kampanye Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia pertama mereka. Dengan banyak hal yang bergantung pada penampilan para pemain yang kembali. Marhoon, khususnya, akan sangat penting bagi harapan Bahrain. Kepemimpinannya di lini tengah sangat dirindukan, dan kemampuannya untuk mendikte tempo akan sangat penting. Melawan tim Indonesia yang ingin meraih kemenangan pertama mereka di babak kualifikasi, lanjut media tersebut. Kemenangan atas Indonesia nantinya akan jadi suntikan motivasi bagi semua pemain. Bahrain optimis bisa segera bangkit dan mendapatkan hasil positif di markas Arab Saudi. Jika Indonesia mendapatkan hasil maksimal, tentu ini membuat mental semua pemain makin solid. Pasalnya, mereka akan bertandang ke markas Cina pada 15 Oktober nanti. Dengan pertandingan kandang melawan Indonesia terlebih dahulu, diikuti dengan pertandingan tandang yang sulit ke Arab Saudi. Pertaruhannya menjadi semakin tinggi, tutupnya. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari selalu didorong manajer Timnas Indonesia untuk berkarier abroad. Keberadaan pemain-pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri sangat membantu menambah kekuatan Timnas Indonesia. Dalam pemanggilan Oktober 2024, Timnas Indonesia berkekuatan 16 pemain abroad dari 27 pemain. Terbukti, pemain yang berkarier di luar Indonesia menambah kualitas skuad Shin Tae-yong. Hal ini diakui manajer Timnas Indonesia, Sumarji, saat hadir di program Sportcast yang tayang langsung di Nusantara TV pada Jumat 4 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia pun mendorong pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini yang bermain di Liga 1 untuk berkarier abroad. Dua pemain yang menurut Sumarji layak abroad saat ini adalah Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Saya sangat setuju dan saya benar-benar sangat mendorong pemain kita itu bermain di luar, kata Sumarji di Nusantara TV. Saya berulang kali menyampaikan ke Rizky Ridho, Ferrari. Saya katakan, Ridho, kenapa kamu nggak main di luar? Kamu bisa main di Eropa, tinggal kita ngomong saja, nanti kan bisalah mencari agen yang bisa mencarikan kamu klub di luar, tambahnya. Selain Ridho dan Ferrari, Sumarji juga berharap bila Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kembali berkarier abroad. Egy dan Witan sempat 2 musim berada di Eropa dengan bergabung Lechia Gdańsk hingga FK Senica. Selain Ridho, semestinya Egy, Witan yang pernah juga abroad, Ferrari, kata Sumarji. Menurut saya Ferrari itu masih muda, masih 20 tahun, Persija dia tapi polisi kan. Kita dorong. Kalau bermain di luar kan bagus, tambahnya. Sementara itu, Timnas Indonesia tengah bersiap untuk berangkat ke Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pasukan Shin Tae-yong akan bertolak ke Bahrain pada Sabtu 5 Oktober 2024 atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Tanggal 5 kita kumpul pemain-pemain Liga 1 di Fairmont, Jakarta, kata Sumarji. Setelah makan malam kita langsung berangkat, tambahnya.
PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan Cina. Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin, minimal seri, kata Sumarji. Kalau untuk melawan Cina ya harus 3 poin, tambahnya. Reaksi kocak dan lega netizen usai lihat kiper timnas Indonesia Maarten Paes kembali latihan bersama FC Dallas. Seperti diketahui, belum lama ini Maarten Paes dikabarkan cedera. Hal ini karena pemain berusia 26 tahun tersebut sebelumnya diketahui memakai alat bantu berupa wrist support atau pelindung pergelangan tangan. Ini terlihat saat Maarten Paes berada di stadion dengan memakai baju biasa. Maarten Paes terlihat memakai pelindung pergelangan tangan saat FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober lalu. Dengan pergelangan tangan yang dibalut pelindung itu pun membuat banyak pihak berspekulasi sang pemain mengalami cedera. Apalagi ia juga tak dimainkan dalam laga melawan San Jose Earthquakes tersebut. Namun, setelah membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia khawatir dan cemas, akhirnya kabar baik datang dari Maarten Paes. Walaupun tak ada pernyataan langsung dari sang pemain. Akan tetapi, dari unggahan foto FC Dallas terlihat ada Maarten Paes yang terlihat tengah menjalani latihan bersama tim. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu terlihat beraksi dalam latihan jelang persiapan FC dalam melawan Portland Timber yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 7 Oktober 2024. Setelah melihat Maarten Paes menjalani latihan bersama FC Dallas, netizen Indonesia pun meninggalkan komentar di unggahan Instagram tersebut. Tak sedikit netizen Indonesia yang beraksi lega karena sang pemain sudah pulih. Pasalnya, ini bisa menjadi kabar baik buat timnas Indonesia yang akan beraksi melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Untuk itu, tak sedikit yang merasa lega karena Paes telah kembali beraksi. Namun, ada juga yang menunjukkan reaksi kocak karena merasa diperan sang pemain. Ada juga yang berkomentar bahwa seluruh Indonesia sudah deg-degan ia tak bisa bermain nantinya. Terdapat juga netizen yang berkomentar bahwa sekarang seluruh masyarakat Indonesia merasa lega. Akan tetapi, ini tak berlaku buat Bahrain dan Cina yang bakal menghadapi timnas Indonesia nantinya. Wih, dah latihan, berarti aman ya kan? Makasih admin, jadi lega, tulis Karin sebagaimana dikutip dari Instagram resmi FC Dallas, Sabtu 5 Oktober 2024. Kita di peran admin, tulis Irfan disertai dengan emotikon ketawa. Tidur nyenyak deh, tulis Java. Kena perang satu Indonesia, tulis Thanos disertai dengan emotikon ketawa. Ini efek dibawa ke Hanaim, tulis Norin. Bang Paes, syukurlah leganya kalau sudah membaik. Seharian ini sempat galau karena berita yang rame dan belum jelas kebenarannya, tulis Ailang Istara. Bang Paes lu benar-benar ye bikin satu Indonesia Raya galau, tulis Lobayu. Yes Paes sudah bisa latihan, tulis Dwi Agus. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya tembok kokoh timnas, tulis Najwa Syaifah. Bang Paes hati-hati bang, besok tanggal 10 kita tanding, tulis Rahna. Slide keempat bikin orang Indonesia bernafas lega. Tapi Bahrain dan Cina tidak suka, tulis Jingga Resmi. Waspadai timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic soroti hal ini. Cina dijadwalkan akan menghadapi dua laga penting yakni melawan Australia dan timnas Indonesia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Dragons Team tersebut bakal bertandang terlebih dahulu ke markas Australia pada 10 Oktober mendatang. Kemudian laga kedua menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 15 Oktober 2024. Dua pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati buat Cina karena saat ini mereka tengah terpuruk. Cina saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Branko Ivankovic mengaku bahwa Cina memang bergabung dalam grup yang tak mudah karena ada 3 tim langganan Piala Dunia. Walaupun begitu, ia mengaku bahwa tim asuhannya tetap berusaha menampilkan yang terbaik agar bisa meraih hasil terbaik. Pelatih asal Kroasia itu mengaku ingin bisa membawa tim asuhannya meraih poin nantinya agar bisa menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Hal ini disampaikan Branko Ivankovic di hadapan media Cina Jumat 4 Oktober 2024. "Kami berada di grup yang tangguh," ujar Branko Ivankovic dari media Cina Sohu Sabtu 5 Oktober 2024. "Kami harus berusaha bermain sebaik mungkin di setiap pertandingan dan meraih poin sebanyak-banyaknya," ucapnya. Pelatih berusia 70 tahun tersebut mengaku bahwa meraih poin tidak akan mudah. Hal ini karena saat ini menurutnya Cina masih menjalani proses pergantian pemain lama dan baru. Untuk itu, ini tak akan mudah tetapi Ivankovic bertekad membawa Cina meraih hasil terbaik nantinya. "Cina sedang menjalani proses pergantian pemain lama dan baru," kata Ivankovic. Ivankovic pun telah menganalisa 2 calon lawan Cina yakni Australia dan Timnas Indonesia. Ia mengakui Australia menjadi salah satu lawan berat karena telah langganan tampil di Piala Dunia. Namun, ia berjanji bakal membawa tim asuhannya untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. "Tim Australia yang akan kami hadapi adalah tim reguler di Piala Dunia," jelas Ivankovic. "Kami harus bermain dengan baik dan berusaha menunjukkan performa terbaik." Sementara itu, Ivankovic mengaku bahwa ia tak akan meremehkan timnas Indonesia yang saat ini memang menempati ranking di bawah Cina. Timnas Indonesia memang saat ini menempati ranking ke-129 FIFA. Tentu ini berada jauh dari Cina yang menempati posisi ke-91 ranking dunia. Namun, Ivankovic tetap mewaspadai tim asuhan Shin Tae-yong ini. Ia enggan meremehkan skuad Garuda karena saat ini timnas Indonesia dihuni banyak pemain naturalisasi. Mantan pelatih Oman itu memang menyoroti soal banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Menurutnya, banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia saat ini itulah yang membuat tim asuhannya harus tetap waspada. "Timnas Indonesia telah menaturalisasi banyak pemain," tutur Ivankovic. "Kami tidak boleh meremehkan mereka," tegasnya. Tak pikirkan kelelahan, Dimas Derajat bersemangat gabung Timnas Indonesia. Dia baru saja kembali dari Cina bersama Persib Bandung dalam agenda AFC Champions League 2024/2025. Maung Bandung bertanding melawan Zhejiang FC pada 3 Oktober lalu. Sebelumnya, mereka baru saja bertanding melawan Persija Jakarta 23/9 dan Madura United 28/9. Pasukan Bojan Hodak memang memiliki agenda yang cukup padat karena bermain di ACL 2 dan Liga 1. Dimas Derajat mengakui bahwa jadwal yang didapatkan Persib cukup melelahkan. Apalagi, dia akan segera bertugas bersama Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, hal tersebut sangat membanggakan dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. "Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Timnas. Meski jadwal padat saya pasti senang dan bangga. Kemudian bersemangat untuk mengikuti TC di Bahrain dan Cina," kata Dimas Derajat. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui bahwa kondisi fisiknya mulai menurun. Dia berharap dalam beberapa hari ke depan bisa segera pulih dan bermain untuk Timnas. "Alhamdulillah prima, tapi sedikit capek, wajar karena perjalanan kan. Tapi 1-2 hari sudah kembali fit lagi," lanjutnya. Dimas jadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan merasakan cuaca di Cina karena bermain di markas Zhejiang. Skuad Garuda juga akan bertandang ke sana pada tanggal 15 Oktober nanti. Menurutnya, cuaca di sana cukup dingin dan ini membuat pemain timnas harus bisa segera beradaptasi saat tiba. Sebelum ke Cina, pasukan Shin Tae-yong akan bermain melawan Bahrain pada tanggal 10 mendatang.
Pastinya kemarin di Cina ada efek saya di klub main di Asia. Di kualifikasi Piala Dunia juga ada efeknya. Cuacanya di sana Cina dingin, untuk kotanya tidak jauh beda tutupnya. Komentar Sintayong soal Jordi Amat yang sering blunder tetap dipanggil hadapi Bahrain dan Cina. Jordi Amat cukup sering melakukan blunder yang buat timnas Indonesia menderita kerugian. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyatakan kesalahan yang dibuat Jordi bukan karena masalah usia. Dia yakin pemainnya itu akan mengevaluasi permainannya sendiri. Jordi memang pemain top, dan saya melihat kesalahan-kesalahan itu bukan karena faktor usia. Hari ini dia baik, kata Sintayong saat memberikan keterangan. Blunder-blunder Jordi Amat sampai berbuah gol yang bersarang ke gawang timnas Indonesia saat jumpa Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Serta blunder lagi di laga uji coba jelang Piala Asia 2023 saat melawan Libya. Blunder seolah menjadi masalah lini belakang timnas Indonesia sebagaimana terjadi lagi saat Garuda takluk 0-5 dari Iran pada uji coba terakhir. Tak diketahui siapa yang melakukan kesalahan karena laga tertutup, tapi Sintayong menyebut 3 dari 5 gol Iran karena kesalahan pemainnya sendiri. Belum berhenti di sana, Jordi Amat kembali melakukan 2 blunder pada laga perdana timnas Indonesia di Piala Asia saat jumpa Irak. Kesalahan pastinya di lini tengah pada babak pertama nyaris berbuah gol. Beruntung Alkan Bagot melakukan tackle heroik saat pemain Irak tinggal menendang bola di depan gawang. Masih di laga yang sama, ex-Swansea Citu itu kemudian nyaris melakukan gol bunuh diri. Ia menyundul bola ke arah gawang sendiri, untungnya bola masih membentur mistar gawang Indonesia. Saat Indonesia jumpa Jepang, ia dengan ceroboh melandar Ayah Seuda pada menit awal. Indonesia dihukum penalti dan kebobolan di awal laga dan akhirnya kalah 1-3.